sekarang kayaknya perlu banget deh belajar bahasa Inggris. Aku pikir seenggaknya kita tahu basic bahasa Inggrisnya. Kayak hari ini kan, sampai hari ini pun teknologi makin berkembang, juga makin punya akun Capcut. Aku kreator Capcut. Wah, dari tahun lalu sih, dari tahun lalu. Dan itu udah berjalan lama. Alhamdulillah sekarang likes-nya udah 1,5 M. Dan terus followersnya ada di 30.000-an gitu. Lembar. Dan emang sekolah SMK Negeri 3 itu sekolah seni ya. Yang aku tuh ngerasa bangga banget, ngerasa bersyukur banget bisa sekolah di sini. Jurusan apa dulu nih, Kak? Oh iya, aku jurusan kelas industri DKP. DKP itu apa sih, Kak? Singkatan. Desain komunikasi visual. Wow, jadi ngegambar. Halo semuanya, selamat datang di Satterlab. Baik, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, di mana dia itu adalah generasi Gen Z, murid ataupun siswa yang berprestasi di sekolahnya. Langsung saja kita panggil. Silakan masuk, Kak Tiara. Halo. Selamat datang, selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih, siap. Wah, terima kasih sambutannya, Kak. Siapa? Ripa. Oh ya, Kak Ripa, terima kasih. Senang banget bisa suatu kesempatan bisa ngobrol bareng di podcastnya Satterline. Semoga obrolan kita hari ini seru. Siap. Oke, baik. So, saya sekarang lagi ada kegiatan apa nih, Kak, di sekolah? Oh, aku di sini lagi PKL. Aku PKL di sekolah bareng teman-teman, sebelumnya di Tangerang 2 bulan dan sekarang giliran di sini 2 bulan. Sibuk banget ya jadwalnya, padat banget gitu. Bisa jelasin nggak sih kakak kesehariannya di sekolah apa aja gitu? Kalau keseharian untuk kali ini mungkin aku lagi sibuk PKL, tapi beberapa dari sebelumnya aku biasa sibuk ikut eskul. Kayak aku ikut organisasi OSIS ya, kayak gitu. Aku di OSIS dulu pernah menjabat pas periode 2023. Aku sebagai wakil ketua OSIS. Wow, keren banget ya, Kak. Ya, terus pas periode selanjutnya aku di ketua Sekmi 10 di bidang kebahasaan juga. Wah, berarti jago dong bahasa apa aja nih? Yang menurut kakak itu ada gitu, aku bisa gitu. Aku paling bahasa Inggris sih, yang lumayan ngerti. Awal mula belajar bahasa Inggris gimana nih, Kak? Seru banget nih. Kalau belajar bahasa Inggris tuh bukan yang langsung belajar kayak grammar gitu, tapi pertama kali tuh tertarik karena dengerin musik sebenarnya, dan dengerin musiknya yang bahasa Inggris, terus nonton video atau film bahasa Inggris juga, dan itu kayaknya ngelatih juga kosakata yang aku dapat dari film itu, dari musik itu. Terus musik juga sebenarnya bisa bisa ngelatih speaking sama reading juga, dan itu seru banget sih. Dan kita bisa tetap enjoy belajar tapi sambil seru-seruan gitu, gak kerasa belajarnya gitu. Keren ya. Ya. Buat milenial, buat Gen Z sekarang kan kayak males gitu belajar, terutama dalam hal-hal yang kayak gitu, pengen scrolling TikTok gitu, ya kan, scroll. Tapi kakak ini termotivasi dari apa nih, Kak, belajar bahasa Inggris gitu? Untuk motivasi, tapi bukan motivasi, tapi karena sesuai kebutuhan. Kebutuhannya karena sekarang kayaknya perlu banget deh belajar bahasa Inggris. Aku pikir seenggaknya kita tahu basic bahasa Inggrisnya. Kayak hari ini kan, sampai hari ini pun teknologi makin berkembang, makin banyak hal baru, dan sekarang lebih banyak ngegunain kosakata bahasa Inggris kayak take away, breakfast. Gen Z kan suka pakai itu kan sekarang. Jadi aku pikir itu suatu hal yang penting buat bisa belajar bahasa Inggris sih. Selain dari OSIS, kakak punya kesibukan apa aja nih di sekolah? Hobi kakak gitu, jelasin dulu hobi deh. Oh ya, kalau hobi sebenarnya aku dari kecil hobi banget menggambar. Kayak dari dulu banget pas
MI, aku di MI ya, di MI kelas 1 SD-an gitulah. Ya. Aku ada pelajaran bahasa Sunda. Di sana tuh lagi ngegambar organ hewan. Tapi Iya. dalam bahasa Sunda gitu, nggak ada di IPA. Tapi jadi hari itu aku ngegambar ayam. Pertama kali aku ngerasa kalau fashion aku digambar itu di sana. Aku tuh ngegambar ayam dan tanpa diteplak atau di apa ya, dijitak. Ya. Yang dijiplak, teman-teman kan dijiplak semua, bukan, tapi aku tuh kayaknya bisa deh. Terus kok seru juga ya ngegambar gitu. Terus di sana aku dapet serunya itu aku dapat nilai 90 sendirian. Teman-teman kayak punya cuma 80, kayak 70, dan kayak wah kayaknya. Terus aku juga banyak dipuji sana, ih kok kamu gambarnya bagus gitu-gitu. Terus oh kayaknya aku harus ngembangin ini deh. Terus ya sebelumnya bapak aku juga suka banget ngegambar, dan kerjanya juga dulu di border gitu. Bapak bikin desain, Iya. terus di border kayak gitu buat kayak pola kaos atau semacamnya gitu. Oh, jadi karena awalnya dari suka gambar gitu, Iya. terus public speaking juga oke. Iya. Ini tuh bisa buat gambaran kakak nanti ke depan loh. Jadi kakak mau kemana-mana itu bisa gitu, kerja luar negeri juga gitu. Menurut kakak ada gak sih kepengen gitu, pengen ke luar negeri apa sih dari berbahasa gitu? Tentunya sangat amat mau, karena kesempatan bisa ke luar negeri itu bisa buat eksplorasi diri aku, apa aja culture mereka yang harus aku pelajari gitu. Terus untuk ke luar negeri mungkin bukan sekedar traveling juga, kayak kalau ada kesempatan boleh bekerja juga di sana kan. Itu suatu hal yang sangat amat diimpikan juga. Nah, tapi kalau untuk kakak kayak tadi public speaking katanya. Iya. Nah, kalau public speaking sebenarnya aku terlatih di sini di masa SMK aku, terutama Oke, kan ikut organisasi ya? ya Oh, keren, di keren, itu keren. di OSIS. Aku jujur banget, aku tuh introvert, pemalu banget, dan aku tuh sering demam panggung lah kayak gitu. Terus pas di OSIS, pas bareng MPK OSIS, dilatih lah kayak gitu. Terus aku juga mulai berani, dan walaupun itu gak mudah, pertama kalinya juga aku banyak apa ya, masih banyak takutnya, masih banyak mikirin opini orang ke aku gitu. Terus seiringnya waktu dibantu teman-teman gini juga. Terus kayak public speaking tuh harus gini Cina. Kamu tuh jangan takut, kamu bisa, cuma kamu yang tahu apa yang bakal kamu omongin. Jadi itu cukup membantu, punya teman-teman yang support aku juga. Itu keren banget sih. Luar biasa banget ya kak. Iya. Dari zaman sekarang tuh kayak banyak banget gitu. Apa sih tantangan kakak, atau apa sih kakak termotivasi pasti dari apa gitu bisa ikutan eskul? Soalnya kan menurut aku pribadi ya, kayak teman-teman sekarang tuh eskul tuh cuman ngapain gitu, males gitu, gak ada serunya, gak ada ininya ya. Kayak gitu, bisa kakak jelasin lebih lanjutnya gitu? Sebenarnya dari aku yang introvert, aku yang pemalu, ada keinginan buat ikut kontribusi. Kayak aku tuh pernah iri sama teman-teman yang kayaknya mereka tuh selalu jadi apa ya, jadi kayak MC di sekolahnya atau ikut panitianya. Aku selalu kayaknya aku mau deh kayak panitia kayak gitu, kayaknya aku bisa. Dan aku pikir nanti di SMK aku mau ikutan OSIS, dan itu memang terwujudkan. Aku jadi panitia, aku bisa banyak relasi juga, bisa kenal teman-teman dari kelas lain, dari luar gitu. Oke, ini kakak juga kan tadi katanya masih pelajar. Ya, pasti banyak dong skillnya, apa aja nih? Kalau untuk skill yang menurut aku menonjol dari selain menggambar, mungkin aku mulai paham sama gimana bahasa Inggris gitu. Terus aku juga punya skill editing. Oh, kebetulan aku juga punya akun Capcut. Aku kreator Capcut. Wah, Dari keren. tahun lalu sih, dari tahun lalu. Dan itu udah berjalan lama. Alhamdulillah sekarang likes-nya udah 1,5 M. Keren. Dan terus followersnya ada di 30.000-an Wow, gitu. keren banget sih kak. Ya. Itu awal mulanya gali dari apa?
awal muranya aku karena tergiur karena temen aku cina katanya kamu ikutan capcut aja, katanya aku dapat uang dari capcut loh. Wah, karena mau uang juga karena Oke. iya. Terus oh aku juga mau dong, tapi aku gak bisa apa ya, gak bisa kayak kamu kan dia ngeditnya JJ ya, aku gak bisa JJ kayak gitu jedak Oke. gitu. Itu lumayan susah, lumayan susah. Terus ya gak apa-apa kamu bikin kayak vlog aja katanya. Terus aku daftar dan keterima sampai sekarang terus ngedit dan alhamdulillah adalah lumayan. Keren, Kak. Apalagi nih keseruan lainnya Kakak, kayak pengalaman Kakak di sekolah, positif negatifnya udah curhatin aja sama kita gitu. Oh, kalau jujur aja, pas pertama kali masuk ke sekolah ini tuh jadi pilihan aku banget buat aku yang suka menggambar dan emang sekolah SMK Negeri 3 itu sekolah seni ya, Iya. yang seluruh keseluruhannya juga pasti gak jauh dari menggambar. Dari mulai masuk pun waktu kelas 10, aku tuh em, ngerasa bangga banget, ngerasa bersyukur banget bisa sekolah di sini dan alhamdulillahnya juga aku keterima di jurusan yang aku mau, terus KI juga ya. Terus ketemu teman-teman yang Jurusan apa dulu nih Kak? oh iya aku jurusan kelas industri DKP, DKP itu apa sih Kak? Singkatan. desain komunikasi visual. Wow, jadi ngegambar gimana Kak? Ya, dan aku pun baru tahu kalau pas pertama kali ke sini tuh desain komunikasi visual DKV itu gak cuma gambar, ada sesi kayak fotografi, videografi juga, terus em, desain brief banyak, terus sablon dan komputer juga softwarenya. Yang dulu tuh aku gak mikir sejauh itu gitu, sampai aku kenal Photoshop, terus kayak selintas aja kayaknya ini mah bagusan ini deh, tapi ternyata Photoshop itu bagus banget. Terus Blender 3D, diajar 3D juga, itu satu hal yang belum aku kenal dan ini keren banget sih. Apa sih kegiatan apa yang paling Kakak gak bisa lupain gitu di sekolah? Kayaknya kegiatan bareng teman-teman MPK OSIS. Apa aja tuh? Salah satunya deh. Pasti Kayak- banyak kan? iya. Udah salah satunya aja. Kayak kita tuh nyiapin acara dari hamin sebulan, atau kita tuh rapat bareng dan kadang sampai apa ya, di sekolah sampai malam ngobrolin proposal lah, terus bikin surat atau bikin konsepan gitu. Dan ada hal yang aku lihat dari mereka tuh semua pekerja keras juga. Oke. Dan aku pun jadi ikut semangat lihat mereka semangat dari mulai susun acaranya, rondenya gimana gitu. Terus mereka tuh selalu apa ya, solidaritasnya terutama di organisasi tuh solidaritasnya bagus banget. Kayak kita bisa tahu salahnya kita di mana. Mereka tuh kadang evaluasi masing-masing apa ya anggotanya. Terus kadang mereka juga kayak keluarga banget. Terus yang tiga terlupakan juga, terus masa-masa di kelas justru serunya tuh pas kelas 12 ini, kayak ngerasa kalau kita tuh punya apa ya, punya jati diri masing-masing tapi ada yang sama gitu. Mereka tuh selalu support dan kerasa banget pas kemarin PKL bareng temen-temen. Mereka tuh kayak selalu bangga ketika ada temennya yang misalkan berkembang pesat. Terus mereka Wow. juga selalu bilang aku bangga sama kamu, dan itu apa ya, nyentuh hati banget gitu. Terus mereka juga kayak number one supporter lah, keren banget. Keren. Pokoknya mereka juga bisa berkembang tapi mereka juga bangga sama temen-temennya yang bisa berkembang kayak gitu. Jadi nggak saling menjatuhkan ya Kak, malah masih saling support gitu. Nah, Wah, itu tidak dia. lebih maju lagi. Keseruan apa aja sih yang di mana tadi? Di PKL Iya, di mana tadi tepatnya? di Tangerang. Keseruan apa aja sih yang Kakak dapat pengalaman dari sana gitu? Honestly itu best experience aku pas di Tangerang. Banyak yang baru aku kenal dan
aku bangga banget bisa ada di sana, beruntung banget ketemu orang-orang hebat di sana. Mmm, Seru banget buat PKL kemarin, banyak hal baru juga, aku bisa ketemu Bapak Guru Soekarno, Putra Soekarno yang di Aula Simfonia, bisa duduk Wow. bareng juga, terus, bisa ketemu desainer keren juga, dan aku juga jadi, apa ya, aku tuh jadi suka musik klasik sama apa ya, lukisan-lukisan Yunani yang dulu aku cuma taunya Mona Lisa, tapi ternyata banyak, ada Socrates, lukisan Socrates, terus ada patung Apollo dan Daphne, dan semuanya memiliki arti yang sangat amat mendalam. Itu di tempatnya ada di Galeri Sopilia. Kita bareng-bareng ke sana, kita lihat sejarahnya dari satu lukisan ke lukisan lain. Itu seru banget sih. Ada apa aja tuh Kak di museum apa tadi Sophia? Galeri Sopilia. Galeri ya. Ada apa aja yang Kakak lihat gitu sampai sekarang bisa dikenang kayak bentukannya kayak gini gitu. Gini. Kayak gimana? Sebenarnya kita ngunjungin 2 tempat di Galeri Sopilia. Di yang pertama kita kunjungin tuh ada sejarahnya bangsawan Cina gitu. Kita tuh dikasih tahu kalau Cina tuh dulu pakai ini kalau buat peperangan, pas buat ada istilahnya kalau di Mesir tuh mumi. Ya, Kalau di ya. kalau di Cina tuh mereka pakai batu giok buat bajunya, kayak di apa ya, dijahit satu-satu gitu, disatuin. Terus mereka juga ngenalin banyak lukisan apa ya, Cina juga, dan mereka ngasih perbandingan kalau lukisan Cina sama lukisan kayak lukisan Inggris gitu tuh beda. Kalau lukisan Cina itu lebih ke alam, semuanya pasti pegunungan, karena orang Cina tuh katanya percaya kalau ada yang lebih berkuasa dari manusia. Mereka tuh percayanya nggak Tuhan tapi alam, karena orang Cina tuh percaya kalau alam tuh yang menguasai dunia lah, yang kuasanya paling gede daripada manusia, kayak gitu. Terus kan kalau lukisan-lukisan dari Inggris gitu, dari Yunani gitu, biasanya kan manusia-manusia gitu. Dan art style-nya gue udah beda. Kalau dari Cina tuh mereka ngegunain satu warna doang, dan kalau di lukisan-lukisan Inggris itu banyak warnanya kan. Dan lukisan Cina juga berkembang. Terus ada dari mangkok juga. Kakak pernah lihat kan mangkok yang biru kayak kembang-kembang gitu? Oh iya, yang mewah ya. Itu tuh awalnya dari Cina, itu namanya porselin. Kayak gitu. Dan yang tempat yang kedua kita kunjungin tuh itu lukisan-lukisan pattern Inggris, Yunani gitu. Terus ada apa ya, patung Apollo dan Daphne, dan yang Cupid itu, Kakak tahu Cupid kan, yang apa ya, malah ada yang anak kecil yang biasa manah itu, panahan kayak manah hati gitu. Ada ya gitu, adalah pasti. Dan aku pun baru tahu kalau sejarahnya itu keren banget gitu. Kita juga lihat apa ya, lukisan-lukisan di sana, dan paling melekat banget apa ya, soal lukisan di sana tuh ada lukisan Mona Lisa. Aku baru tahu kalau aku tuh gak begitu membaca sejarahnya, tapi katanya Mona Lisa itu dulu kayak lukisan biasa aja, yang cuma apa ya, di lukisan kecil dari beberapa lukisan yang gede. Tapi lukisan Mona Lisa itu apa ya, pernah hilang, jadi viral. Karena katanya ada salah satu pekerja di mereka itu ngambil lukisan Mona Lisanya, terus mau dipindahin ke asalnya Mona Lisa gitu, lukisan Mona Lisanya. Dan banyak yang nyari lukisan itu sampai di internet, dan ya itu yang bikin
lukisan lagi sih. Itu ke sana bareng teman-teman yang lain atau sendiri? Bareng teman-teman yang lain, dibarengin sama pembimbing yang di Tangerang juga. Oke. Ada pengalaman cerita seru apa lagi nih Kak? Selain di tempat PKL, di organisasi, sampai keluar gitu, kayak ikut lomba apa aja gitu. Bisa sekarang di sini cerita-cerita Oh, aja gitu, ngobrol-ngobrol santai. Dan banyak hal yang aku tuh apa ya, di hidup ini tuh banyak hal yang seru sebenarnya, dari mulai aku apa ya berkembang, dan aku banyak berkembang di sekarang sih di SMK, di PKL juga. Em, Bareng selain kita datang ke tempat-tempat seru di Tangerang selama PKL bareng PT Cahaya Sani Vokasi, kita juga banyak ngobrol di kosan, banyak evaluasi diri, banyak apa ya, ngobrolnya tuh kayak soal kita tuh gimana kita tuh gak kayak temen di sekolah kan, kayak kita tuh ketemu aja gitu, ketemu terus kayak gak tahu sifat aslinya tuh gimana, tapi pas kayak karena tinggal bareng, kayak mereka tuh punya sisi yang lain yang baru aku kenal, kayak sisi kepemimpinannya, sisi keibuannya, dan itu ngebantu banget buat teman-teman yang mau berkembang, tapi ada salah satu temen yang bisa bantu itu sih. Keren. Setelah pulang dari sana tuh kan di sekolah. Kalau di sekolah kegiatan ngapain aja Kak? Kembali lagi ke sekolah kan? Ya ngapain aja gitu. Kalau di sekolah kita ngelanjutin apa yang udah dipelajari di sana, kita lanjutkan desain, kita lanjut bikin postingan IG, motion graphic, terus bikin video juga. Hari ini kita bikin video buat Iya, katanya Ya. sibuk banget ya, padat banget ya buat postingan IG. Kan kita punya akun Instagram masing-masing dan brand masing-masing seputar perhiasan gitu. Hari ini eksekusinya kita bikin video, kayak ada yang bikin teaser atau buat promosiin dari perhiasan di brandnya masing-masing buat diposting. Ada lagi Kak, pengalaman apa aja? Itu sok aja ngobrol. Pengalaman banyak sih, tapi Sisi negatifnya gitu. Dari tadi kan positif terus Iya, nih. Pasti Kakak pernah jatuh, bangkit lagi gitu. kalau sisi negatifnya mungkin kita tuh ketemu gak apa ya, hidup tuh emang gak selalu mulus. Kadang kita ketemu orang-orang yang gak sependapat sama kita, ada yang selalu ngeritik kita dari sisi mananya, terus ya kayak gitulah. Terus kadang kitanya sendiri yang kurang apa ya, kurang konsisten atau kurang bersemangat adalah gitu. Terus tapi sekarang gimana caranya kita tuh gak apa ya, gak ngedengerin apa yang mereka obrolin sama kita, karena yang tahu diri kamu itu kamu. Jadi sendiri. Iya, yang tahu diri kamu itu kamu. Gak ada yang bisa ngerti kamu selain diri kamu sendiri. Dan di saat kita nggak begitu ngedengerin perkataan orang lain yang membuat kita sakit hati, itu bisa banget buat kita berkembang. Kadang kita tuh gak berkembang karena opini orang lain, ya kan? Iya, Pernah gak kayak gitu? pernah sih. Ya, dan dulu juga aku pernah kayak gitu, kayak meratapi apa yang bikin aku gak berkembang, apa yang bikin aku ngestak di sini. Ternyata aku tuh terlalu overthinking sama apa yang orang lain obrolin sama aku, yang sebenarnya yang mereka obrolin juga nggak terlalu bener juga ya, karena Iya, masih bisa diterima gitu. Terus kayaknya aku tuh ngapain ya mikirin itu terus-terusan sampai aku tuh ngelewatin semua kesempatan yang harusnya aku dapetin, kayak gitu sih. Terus tapi gak semua
kritikan yang didapat itu bisa kita buang. Kritikan itu kayak vitamin buat kita, buat bisa apa ya, berkembang. Karena kadang kita butuh dikritik. Dan aku tahu gak semua orang mau dikritik, gak semua orang paham sama kritikan. Tapi menurut aku kritikan itu bisa buat kita berkembang. Kayak apa ya? Kayak kita tuh cuma biji, terus kritikan tuh kayak disiram kayak airnya, dan kita itu bisa tumbuh sama kritikan itu. Karena kita kan kadang kan kita punya egoisnya sendiri kan, kita tuh ini mah udah bener, aku juga udah tahu apa yang aku kerjain, ini mah udah bagus, emang dia tahu apa, kayak gitu kan, ada perasaan gitu. Tapi cuma orang lain yang bisa lihat di mana salahnya kita. Kayak aku aja ya banyak tahu salahnya aku tuh dari kritikan orang lain. Terus aku bisa merefleksikan diri, dan aku juga bisa terus jalan lurus, terus jadi memperbaiki diri aku sendiri berkat kritikan itu. Banyak sih pelajaran ya, dari kritikan orang buat kita berkembang. Rencana kakak nih pas sekarang bagian tahun lulus kan? Ya. Rencana kakak mau kuliah atau ngelanjutin kerja gitu? Dari skill-skill yang kakak tadi punya. Aku mau kerja dulu untuk saat ini, karena itu memang keputusan aku dari dulu untuk kuliah. Tapi gak ada kemungkinan buat aku gak kuliah. Mungkin ada kesempatannya nanti. Jadi aku pikir gimana caranya buat aku bisa kuliah tapi pakai uang aku sendiri. Karena aku pun di apa ya, di keluarga tuh anak pertama, dan masih banyak hal yang harus kayaknya aku masih bisa mandiri, aku masih bisa ngelakuin itu sendiri. Tentunya bareng support orang tua juga, dan gue support banget dari dulu. Kayak ya gimana pilihan kamu aja, mungkin kita bisa tetap support dari belakang. Kayak kalau kamu butuh apa bilang aja gitu, gak nutup kemungkinan si orang tua juga gak ngebantu. Karena aku pun bisa sampai saat ini, aku bisa di sini juga berkat orang tua. Keren. Oke, baik Kak, mungkin kita ngobrol udah lebih jauh banget ya. Boleh barangkali mau ada yang disampaikan gitu ke teman-teman gitu, generasi sekarang, motivasi buat mereka gitu. Boleh. Dari banyaknya perjalanan aku, dari banyaknya struggle atau sampai saat ini bisa mencapai apa yang aku dapetin, itu intinya kan aku juga hidup di lingkungan desain. Intinya tuh jangan nunggu sempurna buat terus berjalan, karena desain yang bagus pun itu berawal dan lahir dari goresan-goresan yang pernah gagal. Keren. Baik teman-teman, mungkin sekian dari kami ya. Terima kasih banget buat Kak Tiara yang sudah menyempatkan waktunya buat hadir di podcast kita kali ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kalian yang sedang menonton. Barangkali kalian juga mempunyai pengalaman ya yang sangat berarti di masa sekolah. Boleh banget komen-komen, nanti kita undang ke sini. Sekian, terima kasih.